Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan dari SMK Negeri 1 Majak. Nah, di sini saya akan membuat video lagi. Sekarang saya akan membuat penjelasan tentang IP address dan juga subnetting. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pengertian IP address dan subnetting ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rangkuman dari IP address. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, IP address ini terbagi menjadi dua macam, yaitu IP address class pool dan classless. Nah, untuk class pool itu adalah sistem pembagian yang menggunakan kelas tetap seperti kelas A, B, C, D, dan E. Nah, untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Nah, untuk classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR untuk menentukan network dan host dengan prefix, contohnya /27 dan seterusnya. Nah, di sini juga IP address itu terbagi menjadi dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6 ya, teman-teman. Nah, tetapi di sini saya akan menggunakan IP versi 4. Nah, penjelasan IP versi 4 yaitu IP versi 4 memiliki 32 bit dan 4 byte atau octet seperti ini X, dan X yang nanti X ini akan diisi oleh angka yang dari 0 sampai 255. Nah, di sini saya sudah mempunyai contohnya. Contohnya adalah 192.168.1.1/24. Nah, pasti teman-teman yang udah pernah belajar juga tetapi belum sampai ke slash pasti bingung. Slash ini apa? Nah, untuk slash ini adalah prefix ya, teman-teman. Nah, prefix itu apa? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, prefix ini adalah total IP yang bisa kita pakai atau yang dipakai oleh kita untuk menggunakan jaringan. Nah, gimana sih kita menggunakan prefix ini? Nah, cara kita menggunakan prefix ini bisa dengan subnetting ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga rangkuman tentang subnetting. Nah, subnetting ini adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting mempunyai dua metode, yaitu CIDR dan VLSM. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teknik subnetting CIDR ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gimana sih atau pengertiannya apa tentang teknik CIDR ini. Nah, jadi CIDR ini hanya mencari prefix atau total IP yang bisa dipakai. Nah, di sini contoh IP-nya 192.168.1.1/24. Nah, di sini kita 32. Nah, 32 ini dari mana? Jadi 32 ini adalah total bit yang dipunyai oleh kelas C. Nah, di sini 32 dikurangi prefix. Nah, jadi 32 dikurangi 24. Nah, hasilnya ini adalah 8. Nah, setelah kita menemukan hasilnya, kita dipangkatkan. Berarti 2 dipangkat 8. Karena 8-nya hasil dari 32 dikurangi prefix. Nah, 2 pangkat 8. Karena hasil hitungnya ini adalah 8. Nah, jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, selanjutnya ada metode subnetting VLSM ya, teman-teman. Nah, untuk teknik ini kita bukan menentukan total IP aja. Jadi di teknik kali ini kita juga menentukan subnet mask, IP network, broadcast, dan juga IP range. Nah,
yang contohnya sama ya teman-teman. Jadi di sini total IP-nya 2 dipangkatkan 8 sama dengan 256, 0 sampai 255. Nah, subnet masknya 256 dikurangi total IP sama dengan 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Nah, penulisannya di sini 255.255.255.0. Nah, untuk IP network-nya itu adalah IP pertama di total IP. Nah, karena di sini IP pertamanya adalah 0, maka kita angka 0 ini kita masukkan ke IP network. Nah, untuk broadcast-nya kita bisa melihatnya di IP terakhir di total IP kita. Nah, di sini kan akhirannya itu 255. Nah, kita masukkan lagi ke sini, teman-teman. Nah, untuk menentukan IP range, kita satu IP setelah network dan satu IP sebelum broadcast ya, teman-teman. Jadi, angka pertama yang kita masukkan ini diambil dari angka yang ini, teman-teman. Jadi, satu IP setelah network. Nah, di sini kan angka IP networknya itu 0. Nah, jadi angka setelah 0. Jadi, angkanya adalah 1 ya, teman-teman. Nah, terus ditambah atau sampai ke satu IP sebelum broadcast. Nah, broadcastnya di sini kan di angka 255 ya, teman-teman. Nah, jadi di sininya 254. Jadi total IP range-nya adalah 1 sampai 254. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan membuat studi kasus atau contoh dari penjelasan saya yang tadi. Di sini saya sudah mempunyai IP 172.168.5.1/26. Nah, di sini kita akan mencari total IP-nya terlebih dahulu. Kita masukkan 32 dikurangi prefix sama dengan 32 dikurangi 26. Nah, 26 ini dari mana? Nah, 26 ini dari sini, slash-nya ya, teman-teman. Nah, sama dengan hasilnya adalah 6. Kemudian 2 dipangkatkan hasil yang tadi sudah kita jumlahkan. Jadi 2 dipangkatkan 6, hasilnya adalah 64. Jadi 0 sampai 63. Nah, selanjutnya kita akan mencari subnet mask ya, teman-teman. Jadi di sini subnet masknya 256 dikurangi total IP. Jadi 256 dikurangi dari sini ya, teman-teman, 64. 64, teman-teman. 64 sama dengan hasilnya adalah 192. Jadi di sini penulisannya 255.255.192. Nah, IP networknya adalah, karena di sini 0, maka angkanya juga di sini IP networknya adalah 0. Nah, IP broadcastnya adalah 63. Nah, untuk IP range-nya sekali lagi angka pertama setelah IP network dan angka sebelum IP broadcast. Nah, karena di sini IP angka pertama setelah IP network itu adalah 1, maka di sini
angka sebelum broadcast adalah 62. Nah, jadi ini adalah pemecahan kasus atau contoh yang tadi saya telah jelaskan, dan contohnya IP-nya seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya juga sudah menyiapkan contoh kedua. Total IP-nya atau IP yang saya gunakan adalah 10.10.10.50/27. Nah, di sini saya akan mencari dulu total IP-nya. Tetapi karena kita menggunakan kelas C, maka tetap yang di sini adalah angka 32 dikurangi prefix. Maka di sini kita coba langsung aja gak pakai prefix lagi. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan contoh yang kedua dengan IP 10.10.10.50/27. Nah, di sini saya akan menentukan lagi total IP-nya. Karena kita menggunakan kelas C, maka angkanya tetap sama ya, teman-teman. Jadi 32 dikurangi total IP. Nah, maaf, bukan total IP, 32 dikurangi prefix. Nah, prefixnya adalah 27. Sama dengan 5. Nah, selanjutnya, setelah kita menemukan hasilnya, maka 2 dipangkat hasil yang telah dijumlahkan tadi. Berarti 2 pangkat 5 ya, teman-teman. Sama dengan 32. Maka di sini penulisannya adalah 0 sampai 31. Nah, selanjutnya kita akan mencari lagi subnet mask. 256 dikurangi total IP. Nah, total IP yang di sini kita sudah ketahui jumlahnya adalah 32. Maka hasilnya adalah 224. Penulisannya di sini seperti tadi, 255.255.254. Nah, IP networknya kita masukkan lagi 0 dan IP broadcastnya 31. Nah, tetapi di sini kalau teman-teman sadar atau ngeh, di sini ada perbedaan. Nah, yang tadi kita menggunakannya 1, sekarang 50. Nah, untuk 50 ini tidak termasuk ke blok subnet. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, di IP address ini ada yang namanya blok subnet. Nah, blok subnet ini ada beberapa kelasnya juga. Blok subnet 1 dari 0 sampai 31 dan seterusnya. Karena angka di sini 50, maka tidak masuk ke blok subnet yang pertama. Maka kita harus menemukan blok subnet yang masuk ke angka 50 ini, teman-teman. Nah, di sini gimana caranya? Di sini kita cari tahu angka setelah 31. Maka di sini 32 ya, teman-teman. Nah, cara untuk mendapatkan IP broadcast-nya ini adalah 32 ditambah total IP. Jadi 32 ditambah 32 hasilnya adalah 34. Nah, 34 dikurangi 1. Jadi hasilnya 33. Maaf teman-teman, 32 ditambah 32 hasilnya adalah 64 ya teman-teman. Nah, 64 itu dikurangi 1, jadi hasilnya adalah 63. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mengetahui blok subnet
selanjutnya, karena di sini saya hanya menjelaskan blok subnet pertama dan kedua, maka teman-teman di sini tinggal mencari lagi 60 angka setelah 63. Jadi 64 ditambahkan lagi 32 dan seterusnya. Nah, di sini kita hapus angka 0-nya dan 31-nya. Karena di sininya 50. Jadi kita menggunakan blok subnet yang masuk ke angka tersebut. Nah, setelah kita menemukan IP network dan IP broadcast, maka kita masuk lagi ke IP range. Nah, IP range ini mengingatkan sekali lagi, angka pertamanya itu adalah angka setelah IP network. Jadi IP networknya 32, jadi di sini angka pertamanya adalah 33. Sampai angka sebelum IP broadcast, jadi 62. Nah, ini adalah studi kasus atau contoh yang saya buat. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba ke Cisco Packet Tracer untuk mempraktikkan langsung cara atau pengertian yang sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam Cisco-nya. Saya akan mencoba mengaplikasikan penjelasan saya tadi. Yang sekarang saya akan menggunakan dulu satu blok subnet ya teman-teman. Nah, untuk satu blok subnet kita hanya memerlukan 2 PC saja. Dan kita menggunakan di sini yang namanya switch ya teman-teman. Nah, kita sambungkan lagi sama menggunakan kabel. Nah, setelah terhubung, seperti biasa kita menggunakan atau ngasih dulu IP. Nah, di angka subnet mas yang terakhir kita ganti menjadi 224. Nah, karena di sini judulnya juga adalah blok subnet yang sama, maka di sini juga akhirannya kita harus menggunakan yang sama. Tapi angka satunya kita ganti ke 2. Ininya juga sama 224. Nah, setelah itu kita bisa mengecek apakah ini sudah bisa saling berkomunikasi. Sukses. Nah, setelah saya sudah mempraktikkan satu blok subnet, kita akan mencoba yang 2 blok subnet. Tetapi kita juga butuh satu alat lagi yang bernama router ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan terlebih dahulu PC-nya. Sini 1, di sini lagi 1. Dan sama ya teman-teman, harus menggunakan switch dulu. Terus kita kasih router. Sebelum kasih router, kita harus menyambungkan ini terlebih dahulu ya di blok subnet yang kedua. Maaf, tadi kita lupa. Nah, setelah ini kita kasih lagi IP, tetapi dengan IP yang akhirnya berbeda atau blok subnetnya yang berbeda, karena ini adalah blok subnet yang kedua. Nah, kita di sini menggunakan 50 ya teman-teman. Tapi di sininya tetap sama 224. Kita kasih lagi ini. Jadi 50, jadi di sini 51 ya teman-teman. Ininya sama 224. Nah, kita cek apakah di blok subnet yang kedua sudah bisa saling bertukar data. Sukses ya teman-teman. Nah, apakah
dengan tidak memakainya router, apakah dari blok subnet ke-1 dan ke-2 bisa saling berkomunikasi? Tentu tidak ya. Kita akan coba terlebih dahulu. In progress dan tidak bisa. Nah, gimana caranya? Kita harus menambahkan terlebih dahulu yang namanya router ya, teman-teman. Kita memasukkan router yang ini. Kita sambungkan lagi menggunakan kabel dari switch ke routernya ya, teman-teman. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita klik routernya ke konfigurasi dan kita kasih IP routernya terlebih dahulu. Nah, kita kasih IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan IP yang belum terpasang di blok subnetnya ya, teman-teman. Jadi kita on-kan ini terlebih dahulu, lalu klik di sini. Nah, karena di blok subnet yang pertama kita menggunakan akhiran 1 dan 2, maka di sini kita menggunakan akhiran 3. Enter. Dan di sini kita ganti lagi menjadi 224, teman-teman. Nah, setelah itu klik bawahnya lagi, on-kan lagi. Nah, di sini sama, tetapi kita menggunakan akhiran yang tidak ada di blok subnet yang kedua. Nah, yang kedua itu kan kita pakai 50 dan 51. Maka di sini kita menggunakannya 52, teman-teman. Enter lagi. Nah, sudah 224 ya. Nah, setelah kita pasang yang di router, kita klik lagi ke PC 0. Masukkan IP tadi di default gateway. Nah, karena tadi akhirannya 3 di blok subnet yang pertama, maka kita klik lagi 3 di sini. Nah, untuk yang di sini sama ya, teman-teman. Tapi kita akhirannya menggunakan 52. Kenapa? Karena tadi di routernya untuk blok subnet yang kedua menggunakan akhiran yang 52 ya, teman-teman. Nah, sesudah kita memasang semua IP, kita coba berkomunikasi antara blok subnet yang pertama dan kedua. Nah, ini in progress dan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena setiap pertama kali kita mencoba akan gagal. Tetapi setelah yang kedua, kita akan berhasil. Sukses ya, teman-teman. Coba lagi ke PC 0 mengirim ke PC 3. In progress ya, teman-teman. Tidak bisa. Tetapi ketika yang kedua kalinya mencoba PC 0 ke PC 3, maka sukses. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.